Selamat datang di kuliah perancangan pengendali umpan balik. Kali ini fokus kuliah kita itu adalah mengenai pemilihan jenis pengendali yang cocok ya, dan juga mencari nilai parameternya. Nah, sedikit pendahuluan ya. Setelah kita bisa merancang sistem umpan balik, biasanya kita perlu memperhitungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu adalah pemilihan jenis pengendali. Jadi kita sebelumnya sudah pernah membahas, kita punya pengendali proporsional, kemudian pengendali proporsional integral, dan proporsional integral derivatif. Nah, kita harus memilih kira-kira dari tiga ini mana yang paling cocok untuk sistem kita. Nah, setelah pemilihan tadi, kita akan dihadapkan pada penyetelan ya. Masalah penyetelan itu adalah mencari parameter dari pengendali kita. Mungkin Anda masih ingat ya, untuk proporsional berarti kita mencari nilai Kc. Nah, kalau proporsional integral berarti kita menambahkan satu lagi konstanta yang perlu kita cari, yaitu tau I. Nah, kemudian yang ketiga ini sebenarnya ini berhubungan dengan parameter pengendali kita, yaitu kriteria performa apa yang kita gunakan. Nah, dengan menggunakan kriteria yang berbeda, kita akan mendapatkan nilai parameter atau penyetelan yang berbeda pula. Nah, yang pertama kita akan mulai dari kriteria performa. Coba Anda lihat dua kasus berikut ya. Pada kasus A, kita menginginkan respon itu kembali ke level operasi yang diinginkan secepat mungkin. Pada kasus B, ya, diinginkan penyimpangan maksimum itu sekecil mungkin. Nah, dua respon ini berbeda ya. Kalau Anda lihat, yang A itu dia tidak peduli, ya, boleh menyimpang jauh. Yang penting kembali ke level operasinya itu secepatnya. Nah, yang B berbeda. Yang B ini tidak perlu kembali sampai ke level operasi dalam waktu yang sesingkat mungkin, asalkan penyimpangan yang terjadi itu sangat kecil. Nah, tentu dengan dua kasus ini kita punya kriteria performa yang berbeda. Nah, Anda bisa lihat di grafik ini. Di sini kasus A itu akan memberikan respon seperti ini. Jadi kembali ke level yang diinginkan secepat mungkin. Sedangkan di kasus B ya, yaitu terjadinya lebih pelan, tetapi penyimpangan dari yang terjadi itu lebih kecil dibanding dengan A yang mencapai penyimpangan maksimum yang sangat jauh. Nah, untuk mendapatkan penyetelan yang bagus ya, kita dapat membedakan kriteria performa ini menjadi yang pertama itu kriteria performa keadaan tunak. Jadi inti dari kriteria ini adalah penyimpangannya itu 0. Nah, kemudian kriteria performa keadaan dinamik. Nah, di sini kita dapat menggunakan dua pendekatan ya, yaitu dari beberapa poin respon. Yang ini adalah pendekatan yang sederhana, dan yang kedua itu adalah dari keseluruhan respon. Nah, ini adalah pendekatan yang lebih kompleks atau disebut juga integral waktu. Nah, inti kriteria pertama itu sangat jelas ya, yang keadaan tunak, yaitu kita menginginkan penyimpangan 0. Nah, sedangkan yang respon dinamik itu adalah pada saat terjadi gangguan dan mulai terjadi perubahan jadi dinamik. Dibandingkan tunak berarti pada saat steady itu kriterianya itu adalah penyimpangan 0. Ya, yaitu
kita misalnya ingin dia berada pada level tertentu, ya pada saat dia kembali ke keadaan tunak, begitu juga yang terjadi. Tidak ada perubahan dari level sebelumnya. Nah, tapi yang dinamik ini berbeda, ya. Kita akan lihat pertama kriteria performa sederhana. Nah, yang kenapa ini disebut kriteria performa sederhana? Karena dia didasarkan pada ciri khas respon ya, yang mudah kita kalkulasi. Misalnya adalah overshoot, rise time, settling time, rasio peluruhan, dan frekuensi ayunan. Jadi dengan menggunakan formulasi ya, kita bisa memperoleh nilai tuning yang mudah ya, mudah dikalkulasi. Nah, hanya saja ya, kadang-kadang banyak konflik antara kriteria yang dipilih. Misalnya ketika kita menginginkan overshoot yang rendah, otomatis settling time-nya itu menjadi tinggi. Nah, dari semua ciri khas respon ya, rasio peluruhan itu merupakan kriteria paling populer. Ya. Rasio peluruhan 1/4 dikenal juga dengan kriteria 1/4 decay ratio. Nah, di sini ini dipilih ya. Decay ratio 1/4 ini dipilih karena dia memberikan rise time dan setting time yang cukup berimbang. Nah, berikut ini adalah contoh ya. Kita akan meninjau suatu masalah pengendali PI sistem OD1. Nah, untuk sistem OD1 ya, dengan pengendali PI sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi pengendali PI ini untuk sistem OD1 kita mengabaikan dinamika yang lain selain dinamika proses dan pengendali. Nah, kita masukkan ke rumus rasio peluruhan ya. Kita akan memperoleh, kalau kita kalkulasi ya, dan kita ambil kriteria rasio peluruhannya 1/4, kita bisa menyusun ulang ya persamaan di atas sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, kita akan memperoleh ya untuk tiap-tiap nilai KC dan TOI adalah sebagai berikut. Nah, tentu pertama kita harus mengetahui parameter dari proses tersebut. Ya. Di sini kita mengambil contoh ya. Kalau proses itu tadi OD1 ya, punya static gain-nya itu adalah 1 dan konstanta waktunya 10. Nah, dengan memvariasikan nilai KC ya 1 sampai 100 diperoleh nilai TOI yang memenuhi ya, agar kita memperoleh rasio peluruhan 1/4. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke kriteria integral waktu. Jadi ada beberapa jenis integral waktu. Yang pertama itu adalah integral square error ya. Square error ini adalah error yang di kuadrat. Nah, ini kita singkat menjadi ISE. Jadi error itu adalah fungsi waktu ya. Tergantung dari kerja pengendali kita, error ini bisa berubah-ubah. Nah, dalam kriteria integral waktu yang pertama ini, yaitu integral of square error, kita hanya melihat ke error yang terjadi kemudian dikuadratkan. Nah, integral yang kedua itu adalah integral of absolute value of the error. Di sini kita nggak menguadratkan, walaupun error itu terjadi
ya, berubah-ubah dengan waktu, kita hanya mengambil nilai absolut. Kemudian dalam kriteria ini semua error itu dijumlahkan. Nah, kriteria yang terakhir itu adalah integral of the time weighted absolute error atau ITAE. Di sini kita mengambil error absolut itu dikali dengan waktu, kemudian diintegrasikan. Nah, di mana error itu sebenarnya adalah perbedaan antara set point dengan nilai yang terukur sekarang ini. Nah, Anda bisa lihat ya, dengan kriteria error yang berbeda ini tentu hasilnya akan berbeda. Di sini Anda bisa lihat ya, ITAE ini karena mengandung T, otomatis semakin lama error terjadi, maka nilai dari integral waktunya ini akan semakin besar. Nah, jadi yang ITAE ini lebih menekankan ke kasus B ya, yang kita ke kasus A ya, yang kita bahas barusan, yaitu bahwa kita menginginkan respon itu kembali ke penyimpangan secepat mungkin, ke nilai yang diinginkan secepat mungkin. Nah, sedangkan ISE yang pertama ini, Anda bisa lihat setiap nilai error itu dikuadrat. Dengan kata lain, penyimpangan yang besar itu sangat-sangat dihindari kalau di dalam kriteria ISE. Nah, jadi jenis dan parameter pengendali itu dapat kita atur ya. Jadi kita bisa mencoba untuk jenis, misalnya kita mencoba pengendali proporsional dengan parameter sekian, kita dapat atur ya, supaya nilai ISE, IAE atau ITAE ini minimal, tergantung dari kita menginginkan pengendalian dengan tujuan apa. Nah, sedikit guideline ya. Untuk menekan gangguan besar, kita biasanya menggunakan ISE ya, karena ISE ini patokannya adalah error yang dikuadrat. Untuk gangguan kecil, biasanya kita menggunakan IAE. Kenapa IAE? Karena ini adalah menggunakan absolut. Nah, untuk penyimpangan yang berlangsung lama, itu baru kita gunakan ITAE. Nah, kita tidak ingin penyimpangan itu terjadi untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini sedikit ilustrasi ya, keluaran yang dihasilkan oleh masing-masing ISE, IAE, dan ITAE. Jadi Anda bisa lihat di sini, ISE ini penekanannya adalah penyimpangan yang kecil. Ya, Anda bisa lihat penyimpangannya, dia menghindari penyimpangan yang besar seperti di ITAE. Nah, sedangkan IAE ya, penyimpangan pertama itu lebih besar, tapi kemudian dia terjadi lebih cepat ya, lebih cepat dari ISE menurunnya. Sedangkan yang terakhir ITAE ini Anda lihat penyimpangannya sangat besar ya, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi itu dia kemudian mulai stabil, kembali ke nilai yang diinginkan. Nah, jadi untuk menggunakan kriteria yang cukup kompleks tadi, sebenarnya prosedurnya cukup sederhana. Pertama, kita tentukan dulu kriteria performa yang mau kita pakai. Kemudian kita hitung
ya kriteria performa kita dengan memvariasikan ya nilai-nilai KC, TOI, dan TOD untuk pengendali proporsional, proporsional integral maupun proporsional integral derivatif. Nah, dengan menggunakan nanti berarti kita akan melakukan banyak sekali ya perhitungan ya dengan memvariasikan 3 nilai ini dan juga jenis-jenis pengendalinya. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita nanti dapat memilih ya pengendalinya beserta dengan nilainya untuk kriteria performan kita. Nah, walaupun prosedurnya sederhana, pengerjaannya itu cukup memakan waktu dan biaya ya. Bayangkan Anda perlu memvariasikan nilai KC dan TOI dan TOD, kemudian menghitung masing-masing untuk 3 jenis pengendali ini sampai Anda mendapatkan dari di antara 3 pengendali dengan berbagai variabel, berbagai nilai variasi, yang mana yang terbaik. Nah, jadi ada kelemahan ya. Yang pertama itu merepotkan. Kedua, untuk perhitungan kriteria kompleks, ini sangat bergantung pada model sistem yang ya karena di dunia nyata model sistem ini sebenarnya tidak diketahui pasti. Nah, kemudian kelemahan yang 3 ini adalah yang paling susah, yaitu nilai kriteria itu berubah untuk jenis masukan yang berbeda. Jadi maksud di sini adalah ketika kita sudah menentukan performa yang kita inginkan, kriteria performa yang kita inginkan, kita kemudian harus mencari tahu lagi ya, kira-kira jenis gangguan apa sih yang sering terjadi dalam proses kita. Kemudian ya, kita harus menggunakan pendekatan ya, jenis gangguan yang paling sering terjadi itu kita gunakan untuk menghitung kriteria performa kita. Hasil perhitungan tersebut kemudian ya kita gunakan untuk memilih mana sistem pengendali yang terbaik. Nah, jadi misalnya ya, kita udah pernah mempelajari beberapa gangguan yang bentuknya disederhanakan ya. Misalnya gangguan step yang bentuknya anak tangga, gangguan rem ya yang bentuknya bidang miring, ataupun yang trigonometri yang berbentuk gelombang. Nah, bayangkan ya, untuk tiga gangguan tadi kalau kita hitung lagi untuk masing-masing pengendali proporsional, proporsional integral, dan PID ya, dengan variabel yang kita variasikan tadi, hasilnya itu untuk tiap-tiap jenis gangguan itu berbeda, baik jenis pengendali maupun variabel pengendalinya. Nah, jadi kriteria kompleks ini ya cukup susah ya untuk diterapkan. Nah, jadi ini ada beberapa guideline ya mengenai pemilihan jenis pengendali. Yang pertama itu kita menggunakan pengendali proporsional biasanya untuk yang pertama mengenai tekanan gas dan tinggi cairan ya. Nah, di sini offset biasanya dapat diterima walaupun terjadi gangguan. Yang kedua, proses itu merupakan aksi integral ya. Kalau Anda ingat, aksi integral ini yang dimaksud itu adalah yang pure capacity. Nah, untuk pengendali PI itu biasanya untuk mengendalikan aliran. Dan kemudian yang terakhir, PID itu biasanya untuk suhu, konsentrasi, dan proses yang lambat. Nah, kita akan ke penyetelan pengendali. Tadi penyetelan pengendali itu sudah dijabarkan ya,
Yang pertama menggunakan kriteria yang sederhana tadi, kemudian kriteria kompleks ya, walaupun tidak ada contoh, tapi dua-duanya dapat digunakan untuk mencari parameter pengendali yang cocok. Nah, ada beberapa metode lain ya, yaitu menggunakan aturan semi empirik. Jadi ini dikembangkan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam pengendalian proses. Nah, ada beberapa metode ya. Di sini metode yang akan kita bahas itu adalah metode kurva reaksi proses oleh Cohen dan Kohn. Nah, jadi metodenya itu adalah metode kurva reaksi proses. Nah, pada dasarnya metode ini menggunakan loop terbuka. Jadi Anda dapat membayangkan ya, yang sebelumnya kita punya loop tertutup, sekarang kita akan memotong ya loop tersebut. Di sini ya, kita akan memodelkan fungsi transfer baru yang bentuknya itu adalah perbandingan antara Y measurement ya dibanding dengan C masukan. Jadi kurva reaksi proses ini ibaratnya adalah kita memberikan masukan berupa CS di sini. Kemudian nilai dari CF ini akan masuk ya ke GF, yaitu fungsi transfer alat kendali, masuk ke fungsi proses, kemudian akan diukur oleh alat sensor. Nah, kemudian kita skip bagian pengendali, tidak kita pakai. Jadi di sini ini hanya melihat ya bagaimana tiap-tiap gangguan yang masuk ke alat kendali itu ya akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi ini bisa diterapkan langsung ke proses ya. Nah, kemudian lewat pengalaman ya, Cohen dan Kuhn ini menyimpulkan bahwa kebanyakan kurva respon berbentuk sigmoid. Jadi kalau kita buat kurva respon yang tadi, ya fungsi transfer kurva reaksi tadi, kita akan mendapati dia berbentuk sigmoid. Nah, seperti yang di berikut ini. Sehingga mirip ya dengan respons sistem OD1 yang memiliki dead time. Nah, yang seperti ini. Nah, karena bentuknya yang sigmoid ya, dia bisa dibuat didekati dengan sistem OD1 ya. Jadi ada nilai static gain, ada nilai konstanta waktu, kemudian ada variabel TD ya, waktu delay. Nah, di sini dengan kita menganggap bahwa kurva tadi ya, fungsi transfer kurva tadi kita bisa ubah dia ke dalam bentuk respon OD1, sistem OD1 dengan dead time ya. Selanjutnya kita bisa mencari nilai-nilai empiris ya, nilai-nilai pendekatan parameter dari alat pengendali. Nah, tadi kan alat pengendali kita bisa seleksi ya menggunakan guide sederhana tadi. Apakah Anda mengendalikan suhu, kemudian aliran atau tinggi air ya. Kemudian Anda tinggal memilih tipenya.
Kemudian Anda untuk mencari nilai dari parameter tersebut ya, ini bisa menggunakan metode semi empirik dari Cohen dan Kuhn. Jadi itu jauh lebih sederhana stepnya. Nah, di sini perhatikan Anda punya variabel B dan S ya di sini. Kemudian ada TD. Nah, dengan mencari nilai S, B, dan TD ini, Anda bisa mencari nilai pendekatan. Nah, pertama ya berdasarkan nilai B, kemudian nilai S dan nilai A, kita bisa mencari konstanta static gain ya. Kemudian konstanta waktu dengan membagi, kalau untuk K, B dibagi A, dan tau itu adalah B dibagi S. Nah, B itu adalah keluaran pada keadaan tunak ya. Anda bisa lihat di grafik tadi berapa sih nilai B-nya itu pada keadaan tunak. A-nya itu tadi nggak nampak di grafik karena grafik itu tadi adalah grafik output, sedangkan A itu adalah besarnya perubahan dalam masukan. Nah, jadi Cohen dan Kuhn ini lebih ke ketika dicoba ya ke sistem kita coba mengganti nilai parameternya secara mendadak, mengganti nilai masukan ya secara mendadak, kemudian mengamati bagaimana keluaran itu terjadi. Jadi dia lebih ke gangguan yang berupa fungsi step. Nah, sedangkan S tadi itu adalah slope ya. Slope-nya itu ya Anda bisa menghitung ya dari slope seperti biasa. Dan TD adalah waktu delay yang kita estimasi ya, tadi udah nampak di kurva. Nah, dengan menggunakan perhitungan tadi ya, kita memodelkan kurva reaksi itu ke sistem OD1 dengan dead time. Berdasarkan hasil analisis Cohen dan Kuhn, kita kemudian bisa mencari ya untuk pengendali P. Nilai parameter dari pengendali P yaitu KC itu setara dengan 1 per K dikali dengan tau per TD dikali 1 ditambah TD per 3 kali tau. Nah, K, tau, dan TD itu masing-masing adalah variabel untuk sistem OD1 dengan dead time tadi. Nah, untuk pengendali PI ya, KC-nya sedikit berubah. Kemudian untuk menghitung tau I juga sama, ada formulanya. Nah, kemudian untuk PID juga sama. Sudah ada formula ya yang dicari secara empiris yang paling cocok, sehingga diperolehlah semua nilai parameter yang ada. Nah, Anda boleh coba ya mengerjakan soal-soal berikut